Ki Demang Purbo mempersembahkan seri Api di Bukit Menoreh, karya S.H. Mintarja. Jilid 1 bagian yang ketiga. Pada bagian yang lalu Untara dicegat oleh Pandai Besi Sendang Gabus dan kawan-kawan. Pertempuran pun akan segera mulai. Bagaimanakah nasib Untara dan adiknya Agung Sedayu? Selamat mengikuti. Pandai Besi Sendang Gabus bersama ketiga kawannya itu tiba-tiba memencar. Di tangan mereka masing-masing tergenggam senjata. Pandai Besi itu memegang sebuah tongkat besi, si Jangkung Kurus memegang golok pendek, yang gagah bersenjata belati di kedua tangannya, sedang si anak muda memegang pedang. Anak ini bernama Untara, teriak si Pandai Besi, karena itu berhati-hatilah. Untara, desis si anak muda, tetapi ia tidak bertanya lebih lanjut. Namun di dalam dadanya terbersit suatu perasaan yang aneh. Ia pernah terlibat bersama-sama dengan kawan-kawan dalam suatu pertempuran melawan prajurit-prajurit Pajang yang dipimpin oleh Untara. Betapa kagumnya ia melihat Untara yang perkasa itu. Kini ia berhadapan langsung dengan orang itu. Tiba-tiba hatinya bergetar. Meskipun demikian ia harus bertempur. Dengan ketiga kawannya ia pasti dapat membunuh orang yang disegani itu. Untara sadar bahwa lawan-lawannya benar-benar akan membunuhnya bersama-sama dengan adiknya. Karena itu, ia harus melawan mereka. Apabila terpaksa, maka bukan salahnya lah kalau ada di antara mereka yang terpaksa mati. Namun tidak mustahil pula, bahwa kemungkinan yang tidak menyenangkan itu ada padanya. Karena itu segera Untara bersiap. Ia harus menarik seluruh perhatian dari keempat lawannya, sehingga tak ada di antaranya yang mengganggu Agung Sedayu. Maka dengan gerak yang cepat, secepat tatit menyambar di langit, Untara meloncat menyerbu di antara mereka. Dengan berputar di atas sebuah kakinya, ia menyerang dua orang sekaligus. Serangannya tidak begitu berbahaya, namun benar-benar mengejutkan. Karena itu maka si Jangkung dengan sangat terkejut meloncat mundur, dan si Tinggi Gagah terpaksa meloncat ke samping. Meskipun mereka tidak dapat dikenai oleh serangan Untara, namun serangan itu benar-benar tidak mereka duga. Belum lagi debar jantung mereka berhenti, mereka melihat Untara melayang dengan garangnya. Kali ini Untara tidak hanya mengejutkan mereka. Tangannya yang cekatan dengan cepatnya meraih tongkat besi si Pandai Besi, dan dengan suatu tarikan yang cepat, tongkat itu sudah berpindah di tangannya. Setan, demit, tetekan, Pandai Besi dari Sendang Gabus itu mengumpat tidak habis-habisnya. Sedang kawannya melihat serangan itu seperti melihat seekor elang menyambar anak ayam yang sama sekali tak berdaya. Tetapi Pandai Besi itu segera sadar. Segera ia meloncat pada si Tinggi Besar, berikan aku sebuah pisaumu, teriaknya. Si Pandai Besi tidak menunggu jawaban. Segera direbutnya sebuah pisau kawannya itu. Sementara itu, kawan-kawan yang lain telah menyadari kedudukan mereka. Segera mereka menyerang bersama-sama dari arah yang berbeda-beda. Untara menarik nafas. Ia bersyukur di dalam hatinya bahwa keempatnya telah dapat ditarik dalam satu lingkaran pertempuran. Karena itu Untara tidak menyia-nyiakan waktu. Ia harus segera menyelesaikan pertempuran itu, supaya ia sempat mencapai Sangkal Putung sebelum subuh. Pertempuran itu pun segera menjadi semakin sengit. Pandai Besi dari Sendang Gabus itu pun ternyata memiliki kekuatan tenaga yang luar biasa. Gerakannya pasti akan menimbulkan getaran yang mengerikan. Orang yang tinggi kurus itu memiliki keistimewaan pula. Tangannya yang panjang setiap kali terjulur mengulurkan angin maut. Sedang di ujung tangannya itu tampak sebuah golok berkilat-kilat. Orang yang tinggi besar itu pun mempercayakan dirinya pada kekuatan tangannya. Pisau belatinya menyambar-nyambar dari segala arah. Bahkan sekali-sekali sengaja dibenturkannya dengan tongkat besi di tangan Untara. Namun Untara bukan anak-anak yang sedang berlatih anggar. Setiap benturan dengan senjatanya telah memaksa lawannya untuk berpikir kembali. Bahkan orang yang tinggi besar itu pun kemudian tidak berani lagi mencoba-coba membenturkan senjatanya yang sebenarnya terlampau pendek. Sedang si anak muda ternyata tangkas dan cekatan sekali. Sekali-sekali ia meloncat menyerang. Namun apabila keadaannya sulit, cepat-cepat ia menarik dirinya, meloncat surut. Namun seandainya ia bertempur seorang diri, maka umurnya tidak akan lebih panjang dari seekor sulung yang terjun ke dalam api. Demikianlah Untara bekerja mati-matian,
Malam yang kelam telah menolongnya. Ia tidak perlu takut-takut senjatanya akan mengenai kawan-kawan. Ia dapat menyerang setiap bayangan yang ada di setiap garis serangannya. Tetapi lawannya tidak dapat berbuat demikian. Mereka harus lebih berhati-hati, sebab untara itu benar-benar lincah seperti anak kijang. Sekali-sekali ia melontar di antara mereka berempat, namun tiba-tiba ia telah berada di luar lingkaran. Bahkan sekali-sekali lawannya menjadi bingung, seolah-olah untara dapat melenyapkan diri di antara percikan-percikan hujan yang hampir reda. Agung Sedayu melihat perkelahian itu dengan denyut jantung yang tak teratur. Sekali-sekali berdentang seperti guntur di dalam dadanya, namun sekali-sekali terasa berhenti bergerak. Kakinya gemetar sehingga kedua lututnya beradu. Meskipun demikian, ia melihat juga anak muda sebayanya bertempur melawan kakaknya. Timbullah keheranan di dalam dadanya. Kenapa anak semuda itu berani berkelahi melawan kakaknya? Kakaknya bagi Agung Sedayu adalah orang yang sangat dikagumi. Orang yang dalam pandangan Sedayu tak ada duanya di dunia ini. Meskipun demikian, ia menjadi cemas. Apakah kakaknya dapat melawan 4 orang sekaligus? Ia belum pernah melihat perkelahian yang sebenarnya. Perkelahian untuk mempertaruhkan nyawa. Yang pernah dilihatnya adalah bagaimana kakaknya berlatih. Bahkan kadang-kadang ia ikut serta. Ia tahu bagaimana harus menghindar, menyerang, dan mempergunakan kesempatan sebaik-baiknya. Namun keberaniannya tak ada untuk melakukannya. Untara masih bertempur dengan garangnya. Bahkan lawan-lawannya semakin lama semakin menyadari keperkasaannya. Namun tiba-tiba Untara menjadi cemas. Pandai Besi itu sekali-sekali melemparkan pandangannya pada Agung Sedayu. Ia melihat bagaimana anak muda itu berdiri. Ia melihat tangan Sedayu tergantung lemah. Bahkan sekali-sekali anak itu menutup wajahnya. Sekali-sekali memalingkan mukanya. Pandai Besi yang licik itu berpikir di dalam hatinya, anak yang satu ini aneh benar. Memang Agung Sedayu sama sekali tidak menunjukkan suatu minat atas perkelahian itu. Bahkan terpancarlah kengerian dan ketakutan dari wajahnya. Namun meskipun demikian Pandai Besi itu terpaksa menduga-duga, ada 2 kemungkinan, pikir Pandai Besi, anak ini terlalu percaya kepada kesaktiannya, sehingga ia kecewa melihat cara kawannya bertempur. Tetapi kemungkinan yang lain, anak ini seorang pengecut. Dalam keraguan-raguan itu diingatnya kata-kata Untara, orang-orangnya ini sama sekali tak cukup bernilai untuk melawanmu. Tetapi tiba-tiba Pandai Besi itu tertawa. Suaranya benar-benar nyaring. Ia sudah mendapatkan suatu kepastian bahwa anak itu anak yang kerdil. Karena itu ia segera menemukan cara untuk memecah perhatian Untara. Maka terdengarlah ia berkata di antara derai tawanya, "Hei Untara yang perkasa. Sudah berapa lama kita bertempur? Kenapa kawanmu itu hanya menonton saja seperti sabungan ayam?" Dada Untara semakin berdebar-debar. Ia melihat kecurigaan lawannya. Sikap adiknya benar-benar tidak meyakinkan. Meskipun demikian ia menjawab, "Buat apa ia susah-susah menghadapi kalian? Aku sendiri cukup mampu untuk melakukan." Pandai Besi itu tertawa terus. Nadanya semakin tinggi dan memuakkan, sehingga Untara benar-benar menjadi muak. Cepat ia meloncat dan mengayunkan tongkatnya menyerang. Suara tertawa Pandai Besi itu terputus. Wajahnya tiba-tiba berubah menjadi tegang. Hampir saja kepalanya retak oleh sambaran senjatanya sendiri. Namun untunglah ia sempat merendahkan tubuhnya, sementara dengan lincahnya si anak muda menyerang lambung Untara dengan pedangnya. Untara terpaksa menggeliat untuk menghindari ujung pedang lawannya. Dengan sebuah putaran ia meloncat, tiba-tiba tongkat besinya telah terayun ke dada si tinggi besar. Serangan ini terlalu tiba-tiba. Hampir saja orang yang tinggi besar itu terpaksa mengakhiri perkelahian. Untunglah bahwa kedua kawannya yang lain sempat menolongnya. Orang yang tunggu kurus sempat memukul tongkat Untara dengan goloknya. Namun kekuatannya sama sekali tak memadai. Sehingga ketika goloknya tersentuh tongkat Untara, terasa senjatanya terpental. Tangannya terasa nyeri dan tiba-tiba ia melihat goloknya seperti terbang terlempar beberapa daripadanya. Pandai Besi, yang mengepalai gerombolan itu segera melihat bahaya yang bakal datang. Mereka berempat dengan senjata di tangan masing-masing tidak mampu menghadapi Untara seorang diri. Apalagi kini salah seorang dari mereka tidak bersenjata lagi. Karena itu,
maka segera ia mengambil keputusan untuk melakukan rencana liciknya. Dengan tiba-tiba ia meloncat surut, dan dengan berteriak nyaring ia berkata, "Bunuhlah Untara itu dengan senjata-senjata kalian, aku akan mencoba kesaktian anak muda yang seorang lagi." Untara terkejut mendengar teriakan itu, maka perhatiannya benar-benar menjadi terpecah. Ia melihat sebuah serangan pedang mendatar ke arah perutnya, sementara itu orang yang tinggi besar menusuknya dari punggung. Namun Untara adalah seorang prajurit pajang yang terpercaya. Karena itu dengan cekatan ia menggeser tubuhnya sambil merendahkan dirinya. Pedang si anak muda hanya lewat secengkal dari tubuhnya, sedang pisau orang yang tinggi besar itu mematuk agak jauh. Namun karena itu, Untara memerlukan beberapa saat untuk membebaskan diri dari serangan-serangan berikutnya. Sementara itu si pandai besi telah berlari ke arah Agung Sedayu. Agung Sedayu melihat seseorang menyerangnya. Karena itu maka darahnya serasa benar-benar berhenti mengalir. Dengan gerak nalurinya, yang dituntun oleh latihan bersama kakaknya, tangannya bergerak meraba hulu kerisnya. Namun tangan itu gemetar dan kehilangan kekuatannya. Maka kerisnya tidak juga lolos dari rangkanya. Bahkan yang terdengar suaranya terbata-bata, Kakang Untara." Pandai besi yang licik itu tertawa nyaring. Suaranya kini benar-benar menjadi buas seperti hantu yang haus darah. Ia telah yakin bahwa anak muda yang seorang itu akan dapat dijadikannya korban pertama tanpa kesulitan. Maka katanya sambil berlari, "Tahanlah Untara. Biarlah ia melihat anak muda yang satu ini mengalami nasib yang malang." Sesaat Untara menjadi bingung. Ia sudah tidak mendapat kesempatan lagi untuk mengejar si pandai besi. Ia telah tertinggal beberapa langkah. Kalau saja adiknya mampu berbuat sesuatu, maka ia akan mendapat kesempatan untuk menolongnya. Tetapi adiknya telah menjadi kaku ketakutan. Tiba-tiba Untara membungkukkan badannya. Diraihnya sebuah batu sebesar telur. Dengan sekuat tenaganya, ia melempar kudanya yang berdiri di samping adiknya. Kuda itu menjadi terkejut. Sambil meringkik tinggi kuda itu meloncat dan berlari kencang tanpa arah. Untunglah bahwa kuda yang seekor lagi terkejut pula, dan seperti yang lain kuda itu pun melontar seperti panah. Kedua ekor kuda itu benar-benar memberi kesempatan kepada Untara. Sebab dengan itu si pandai besi terpaksa tertahan beberapa saat. Ia tak mau melanggar kuda-kuda yang menjadi liar itu. Dan sesaat itu telah cukup bagi Untara. Untara tidak menghiraukan lagi ketiga lawannya yang lain. Dengan serta-merta, seperti si pandai besi, Untara meloncat berlari kencang-kencang. Dengan penuh kemarahan yang mengguncang-guncang dadanya, langsung ia menyerang dengan tongkat besinya. Tongkat besi itu terayun deras sekali. Untara telah menggunakannya dengan penuh tenaga. Si pandai besi itu tidak menyangka bahwa Untara dapat secepat itu menyusulnya. Segera ia memutar tubuhnya, namun ia sudah tidak mungkin untuk menghindar. Untara meloncat dengan garangnya, dan yang dilihatnya tongkat besi itu telah terayun di atas kepalanya. Karena itu si pandai besi hampir saja dapat menangkisnya dengan pisau belatinya. Tetapi pisau itu terlalu pendek untuk menahan ayunan tongkatnya sendiri. Namun tongkat itu kini diayunkan oleh tangan yang jauh lebih kuat dari tangannya. Tangan seorang tamtama yang sedang dibakar oleh kemarahan. Karena itu meskipun si pandai besi mencoba untuk menghindar benturan langsung dengan memukul tongkat Untara ke samping, namun usahanya itu tidak banyak menolongnya. Tongkat Untara masih mengenai pelipisnya, maka terdengarlah pandai besi yang malang itu berteriak tinggi. Kemudian ia terlempar dan jatuh berguling. Sesaat kemudian nafasnya pun terputuslah. Untara menarik nafas. Ia berlega hati bukan karena ia dapat membunuh lawannya, tetapi karena ia telah berhasil menyelamatkan adiknya. Namun untuk sesaat Untara kehilangan kewaspadaan anak muda yang bersenjata pedang itu benar-benar lincah. Tiba-tiba saja serangannya mengarah ke punggung. Karena itu segera Untara berkisar selangkah ke samping. Namun saat yang mengejutkan itu dapat dipergunakan oleh orang yang bertubuh tinggi besar dan bersenjata pisau. Dengan penuh nafsu dendam orang itu menusuk leher Untara. Tusukan itu pun sedemikian tiba-tiba pada saat Untara sedang menghindari sambaran pedang si anak muda. Karena itu Untara tidak dapat berbuat banyak. Pada saat Untara mencoba merendahkan tubuhnya dan berputar setengah lingkar, pisau itu pun berubah arah. Untara masih dapat melihat pisau itu melingkar,
namun tak ada waktu lagi baginya. Yang dapat dilakukan hanyalah mencondongkan tubuhnya sedikit ke belakang, tetapi pada saat itu terasa ujung pisau itu mencegat pundak kirinya. Terdengar Untara menggeram. Kemarahannya kini telah benar-benar membakar seluruh darahnya. Dengan gigi gemeretak Untara memandang orang yang bertubuh tinggi besar itu untuk sesaat. Kemudian seperti gelombang yang menghantam tebing Untara meloncat maju. Tongkat besi di tangannya berputar seperti baling-baling, yang kemudian dengan dahsyatnya menyerang lawannya. Apalagi ketika terasa betapa pedih luka di pundaknya itu. Darah yang merah segar mengalir semakin lama semakin deras. Karena itu Untara harus menyelesaikan pertempuran sebelum ia kehabisan darah, atau dirinya akan ditelan oleh maut beserta adiknya sekaligus. Orang yang tinggi besar itu terkejut melihat serangan Untara yang membadai. Demikianlah cerita bagian ini berakhir. Selanjutnya apa yang akan terjadi? Kita ikuti cerita lanjutannya pada bagian keempat mendatang. Jika Anda berkenan, silakan like, share, dan bagi yang belum, jangan lupa subscribe channel Ki Demang Purbo @cerita Mataram. Nuwun.